Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya saya ingin cek suara dulu, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terima kasih. Gimana kabarnya adik-adik semua? Dan masih tetap sehat ya? Oke, sebelum kita lanjutkan untuk pertemuan hari ini, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pertemuan yang sebelumnya. Oke, jika tidak ada, maka kita Belum ada, Pak. Oke, baik. Nah, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, langsung silakan tanyakan aja ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materinya. Silakan, sudah dapat diunduh di tautan yang seperti biasa. Tayangannya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Baik. Hari ini kita akan membahas mengenai ada 3 topik bahasan, kemiskinan, kemudian tentang ketimpangan, dan sekilas tentang Susenas. Jika waktu yang masih ada ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama mengenai kemiskinan. Untuk penghitungan kemiskinan ada beberapa metode yang biasa digunakan. Di dunia itu kita kenal istilahnya pendekatan pengeluaran sebesar $1 per hari. Di sini yang dimaksud dengan $1 per hari itu adalah bukan $1 currency price, tapi purchasing power parity. Jadi beda ya antara $1 currency price dengan $1 purchasing power parity. Mungkin adik-adik pernah belajar. Jadi gampangnya itu purchasing power parity itu dengan $1 itu kita bisa dapatkan berapa bandel makanan di suatu wilayah, kemudian nanti di wilayah atau negara lain dengan $1 itu bisa dapat berapa bandel makanan. Nah, kemudian setelah itu ada juga pendekatan kemiskinan multidimensi yang ini dipropos oleh UNDP dan Oxford University. Ini sebagai koreksi atas pendekatan modern. Tetapi sejauh ini, untuk di BPS, kami masih menggunakan pendekatan Basic Need Approach. Jadi untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur dengan menggunakan garis kemiskinan. Untuk panduannya ada di Handbook of Poverty and Inequality, terbitannya World Bank. Sudah saya upload juga di tautan tersebut. Dipelajari jika lebih lanjut terkait dengan kemiskinan ini. Kemudian, jadi dengan menggunakan pendekatan Basic Needs Approach ini, seseorang akan dianggap sebagai miskin jika pengeluarannya per kapita per bulan itu di bawah garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan ini sendiri ada 2. Garis kemiskinan makanan untuk mengetahui berapa banyaknya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, dan garis kemiskinan bukan makanan, yaitu berapa yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan dasar bukan makanan. Nah, untuk garis kemiskinan makanan, kita masih menggunakan hitungan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedang untuk garis kemiskinan bukan makanan, itu adalah minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan bukan makanan lainnya. Kemudian untuk penghitungannya seperti ini, tahapan-tahapan penghitungannya, katakanlah kita ingin melakukan penghitungan penduduk miskin di bulan September 2020. Penduduk miskin September 2020, kita ingin hitung berapa banyak penduduk miskinnya. Pertama-tama kita menentukan garis kemiskinan sementara. Garis kemiskinan sementara ini dihitung berdasarkan garis kemiskinan periode sebelumnya yang diinflate dengan inflasi umum. Oh ya, sebagai informasi bahwa untuk penghitungan kemiskinan, BPS melakukannya 2 kali.
dalam setahun. Yang pertama, menggunakan angka bulan Maret, sehingga dihasilkan kemiskinan Maret dan bulan September untuk menghasilkan angka kemiskinan bulan September. Nah, tadi contohnya kita misalnya ingin menghitung berapa banyak penduduk miskin di bulan September 2020, maka kita menggunakan garis kemiskinan bulan Maret yang diinflate dengan inflasi umum, sehingga kita peroleh garis kemiskinan sementara. Yang GKT-1 itu adalah GK atau garis kemiskinan bulan Maret. Nah, garis kemiskinan bulan Maret itu kita inflate, kita kalikan dengan inflasi umum, sehingga diperoleh garis kemiskinan sementara. Setelah diperoleh garis kemiskinan sementara, kita menentukan kelompok referensi, yaitu 20% populasi yang berada di atas garis kemiskinan. Nah, katakanlah, setelah kita hitung, dapat garis kemiskinan sementara, kemudian di sini ada, kita lihat ada penduduk-penduduk yang nilai pengeluarannya per bulan, per kapita, itu di atas garis kemiskinan sementara ini. Selanjutnya, dari kelompok penduduk ini kita ambil sebanyak 20% sebagai population reference atau kelompok referensi. Dari kelompok referensi ini, kemudian kita hitung berapa garis kemiskinan makanannya dan berapa garis kemiskinan non-makanannya. Dari kelompok referensi ini, yang 20% ini, kita tanyakan berapa rupiah yang harus mereka keluarkan untuk mengkonsumsi 52 komoditi makanan yang kalau disetarakan sama dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Nah, misalnya dapat, katakanlah, setiap hari rata-rata mereka harus mengeluarkan sekian ribu. Kemudian berarti kalau sebulan dapat sekian ribu rupiah. Misalnya katakanlah berapa ya? 320.000 ya. Misalnya sehari sekian. Kalau sebulan itu kira-kira ya 320.000 lah. Nah, hasil penghitungan ini, 320.000 inilah yang kemudian menjadi garis kemiskinan makanan. Selain itu, kita tanyakan juga berapa rata-rata pengeluaran untuk kebutuhan minimum dari komoditi non-makanan, misalnya perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dari penghitungan tersebut, kita peroleh garis kemiskinan bukan makanan. Nah, kemudian, dari garis kemiskinan makanan dijumlahkan dengan garis kemiskinan bukan makanan, itu kita dapatkan garis kemiskinan di bulan Maret. Nah, garis kemiskinan garis kemiskinan bulan September ya, karena tadi GKS-nya kan diambil dari GK yang bulan Maret. Kita ingin menghitung penduduk miskin bulan September, sehingga kita dapatkan garis kemiskinan bulan September 2020. Nah, garis kemiskinan inilah yang kemudian menjadi patokan untuk menentukan apakah seorang itu termasuk dalam penduduk miskin ataupun bukan penduduk miskin. Untuk penentuan komoditi makanannya itu kita berdasar, kenapa 2.100 kilokalori itu berdasarkan hasil Widya Karya Pangan Nasional ya. Jadi dari hasil diskusi di Widya Karya Pangan Nasional tersebut direkomendasikan bahwa batasan kalori yang diperlukan per kapita per hari rata-rata sekitar 2.100 kilokalori, batasan minimumnya. Kemudian kembali ke garis kemiskinan. Setelah kita dapatkan garis kemiskinan bulan September tersebut, kemudian garis kemiskinan ini kemudian menjadi patokan. Penduduk-penduduk yang nilai atau pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan itu adalah yang dikategorikan sebagai penduduk miskin. Sementara yang penduduk yang nilai pengeluaran per kapita per bulannya itu di atas garis kemiskinan, itu adalah dikategorikan sebagai penduduk bukan miskin. Sesederhana itu, sesimpel itu. Nah, ini kenapa penghitungan ini masih kita aplikasikan, karena yang pertama memang simple, aplikatif, mudah dilakukan di seluruh Indonesia. Kita tahu Indonesia itu dari
dari mana Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Variasinya begitu banyak. Jika kita menggunakan penghitungan kemiskinan yang multidimensi, agak susah untuk mendapatkan datanya. Ini adalah salah satu yang aplikatif mudah dilakukan. Dan untuk penghitungan garis kemiskinan ini oleh BPS dilakukan untuk setiap provinsi. Jadi garis kemiskinan di setiap provinsi nanti yang berbeda-beda. Termasuk juga garis kemiskinan untuk kabupaten kota. Nah, untuk garis kemiskinan ataupun penghitungan kemiskinan kabupaten kota itu hanya dilakukan di bulan Maret. Karena pada bulan Maret itu jumlah sampelnya yang paling banyak, sehingga dimungkinkan untuk dilakukan penghitungan sampai level kabupaten kota. Dan di level kabupaten kota pun, garis kemiskinannya berbeda-beda. Menyesuaikan dengan kondisi di kabupaten kota masing-masing, dengan population representation di kabupaten kota masing-masing. Oke, mudah-mudahan sampai sini masih cukup jelas. Selanjutnya, ada beberapa ukuran kemiskinan yang kita gunakan. Misalnya, kenapa ini harus digunakan? Untuk memudahkan keterbandingan ya. Misalnya nih, penduduk suatu wilayah, penduduk miskinnya ada 200 orang. Tapi jumlah penduduknya 2.000 orang. Sementara satu wilayah lainnya, penduduk miskinnya katakanlah hanya 100 orang. Tetapi penduduknya juga hanya 500 orang. Nah, kira-kira kalau kayak gini kan, apakah penduduk yang tadi penduduknya 200 orang, tingkat kemiskinannya lebih buruk daripada penduduk yang miskinnya jadi 100 orang? Nah, tentunya ini perbandingan tidak apple to apple, karena tidak memperhatikan semua penduduk. Oleh karena itu, diperlukan suatu ukuran yang dapat membandingkan kemiskinan antar wilayah. Salah satunya adalah head count index ini, atau kita kenal istilahnya adalah P0. P0 ini rumusnya seperti ini, hanya membandingkan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah dibagi jumlah penduduk keseluruhan. Jadi katakanlah kasus tadi, misalnya di wilayah A ya, wilayah A tadi penduduk miskinnya 200 orang. Kemudian jumlah penduduk totalnya ada 2.000 orang. Maka P0-nya adalah 200 per 2.000, dapat 10%. Sementara yang wilayah lainnya tadi, katakan wilayah B, jumlah penduduknya 100 orang, jumlah penduduk miskinnya 100 orang, jumlah penduduk totalnya 500 orang. Maka P0-nya adalah 100 per 500, dapat 20%. Nah, di sini baru kita ternyata bahwa tadi yang penduduk miskinnya lebih banyak secara absolut, ternyata P0-nya justru lebih kecil. Karena membandingkan jumlah penduduk secara keseluruhan. Nah, ini baru kita bisa perbandingan apple. Akan tetapi ukuran ini pun dianggap masih belum mewakili kejadian yang sebenarnya, karena ini hanya membandingkan jumlah penduduk miskin, tetapi belum memperhatikan berapakah pendapatan penduduk miskin itu jika dibandingkan dengan garis kemiskinannya. Idenya seperti ini. Misalnya ini tadi ada suatu wilayah A, kita dapatkan garis kemiskinannya, kemudian penduduk yang nilai pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan ini adalah penduduk miskin. Ini adalah penduduk-penduduk yang nilai pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan, sehingga dikategorikan sebagai penduduk miskin. Kita lihat gap antara rata-rata pengeluaran dengan garis kemiskinan sebesar ini. Kemudian ada satu lagi wilayah B, katakanlah garis kemiskinannya kita dapatkan seperti ini. Kemudian kita lihat rata-rata pengeluarannya, ini ada pengeluaran penduduk miskin di wilayah B adalah seperti ini. Nah, kalau tadi panel kita hanya membandingkan jumlah penduduk miskin secara berdasarkan jumlahnya di penghitungan indeks kedalaman kemiskinan atau poverty gap index, ini kita membandingkan kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinannya. Ini dianggap lebih fair juga. Karena selain membandingkan jumlah penduduk miskin yang ada
juga kita membandingkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin itu dibandingkan dengan kesenjangannya. Rumusnya seperti ini. Jadi kita urutkan pengeluaran penduduk miskin itu mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Kemudian dari garis kemiskinan kita kurangkan dengan pendapatan penduduk miskin tersebut, kemudian dicari rata-ratanya. Nah, dari sini kemudian kita lihat bahwa ternyata yang di wilayah A ini indeks kedalaman kemiskinannya lebih panjang ya daripada yang di B, yang garis merah ini. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai poverty gap index atau indeks kedalaman kemiskinan, maka menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah itu semakin makin dalam gitu ya. Jadi karena bayangkan rata-rata penduduk miskin pengeluarannya itu hanya di sini, sementara garis kemiskinannya di sini, di atas ini. Kemudian yang B relatif lebih pendek, kesenjangan antara rata-rata pengeluaran dengan garis kemiskinannya, sehingga boleh dikatakan bahwa kondisi kemiskinan di wilayah B relatif lebih baik daripada kondisi kemiskinan di wilayah A. Indeks ini, indeks P1 ini juga sebagian ada yang menggunakannya sebagai dasar untuk menghitung berapakah besarnya dana yang diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi gampangnya dengan menggunakan pendekatan ini, pendekatan garis kemiskinan ini, penduduk kan akan dikatakan tidak miskin jika pengeluarannya di atas garis kemiskinan. Nah, supaya pengeluarannya di atas garis kemiskinan, maka mereka harus diberikan transfer atau diberikan anggaran supaya rata-rata pengeluarannya kemudian nanti di atas garis kemiskinan. Nah, ini menunjukkan semakin panjang P1, maka akan semakin besar biaya yang diperlukan untuk program penanggulangan kemiskinan atau program pengentasan kemiskinan. Itu adalah salah satu. Jadi selain menggunakan ukuran P0, kita juga concern dengan P1. Nah, ukuran P1 menunjukkan seberapa besar juga usaha yang diperlukan untuk melakukan pengentasan kemiskinan. Semakin besar P1, maka upaya untuk melakukan pengentasan kemiskinan juga menjadi semakin berat, semakin besar dana yang diperlukan. Selanjutnya, ukuran ini pun kemudian masih perlu disempurnakan lagi karena ini dari ukuran ini kita belum tahu bagaimana tingkat kesenjangan antara penduduk miskin. Mungkin ada yang nilainya di sini mendekati 0, ada juga yang nilainya di mendekati garis kemiskinan ini. Kemudian rata-ratanya berapa? Kalau yang ini mungkin lebih cenderung homogen ya, rata-rata pengeluarannya yang di B ya. Yang di B itu rata-rata cenderung homogen, yang di A itu sepertinya kesenjangan antar pengeluarannya relatif lebih besar. Nah, untuk itu kemudian disempurnakan lagi, kita juga menggunakan namanya indeks keparahan kemiskinan atau Poverty Severity Index. Ini adalah suatu ukuran yang mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinannya. Formulanya hampir sama dengan P1, hanya yang di sini kemudian dikuadratkan. Ini indeks P2 ini adalah ukuran yang mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Gampangnya sih sebetulnya kami di BPS memaknainya sebagai kesenjangan antar penduduk miskin. Semakin besar nilai P2, maka menunjukkan kesenjangan antara penduduk miskin itu semakin besar. Jadi kalau tadi P1 adalah berapa dalam kemiskinan, kemudian P2 ini adalah kesenjangan di antara penduduk miskin. Jadi kita sudah dapatkan ada 3 ukuran utama dalam kemiskinan. P0, P1, dan P2. Nah, kemudian mungkin adik-adik bertanya, kok BPS menggunakannya pengeluaran gitu, bukan pendekatan. Nah, bukan pendapatan ya. Ada beberapa hal, karena pertama bahwa
sumber data untuk pengukuran kemiskinan ini adalah data Susenas, di mana data Susenas atau Survei Sosial Ekonomi Nasional ini menggunakan pendekatan pengeluaran untuk menghitung tingkat kesejahteraan. Nah, kenapa Susenas menggunakan pendekatan pengeluaran dibandingkan pendekatan pendapatan? Yang pertama, untuk di Indonesia pendapatan itu lebih susah ya, karena pertama kalau di negara maju mereka menggunakan pendekatan pendapatan karena mereka bisa menggunakan laporan pajak. Tapi kalau di Indonesia laporan pajak itu sepertinya pun masih ya tahu sendirilah ya, ada beberapa yang mungkin ada yang pendapatannya tidak dilaporkan di pajak dan seterusnya. Dan responden sendiri ketika ditanya tentang pendapatan, mereka cenderung untuk tidak menjawab yang sebenarnya, ya kalau terkait dengan pajak tersebut. Kemudian yang kedua, pengeluaran itu relatif stabil, tidak berfluktuasi dibandingkan dengan pendapatan. Konsumsi kita terhadap makanan kan ya relatif begitu-begitu saja. Orang konsumsi makanan ya sekitar 1 piring dengan lauk pauknya dan segala macam. Tidak akan kemudian nanti pendapatannya meningkat 2 kali lipat, pengeluarannya menjadi konsumsinya menjadi 2 piring gitu. Ya, jadi pengeluaran itu relatif lebih stabil baik untuk makanan maupun non makanan. Selain itu, kecenderungan penduduk Indonesia, terutama di daerah pedesaan, adalah mereka melakukan konsumsi daripada menjual hasil produk mereka sendiri. Jadi seperti misalnya petani-petani sawah yang menanam beras, menanam padi ya, petani-petani yang menanam padi itu sebagian besar mereka tidak menjual hasil produksinya, tetapi mengkonsumsi sendiri hasil panenannya. Nah, agak susah untuk mengukur berapa nilai pendapatan yang mereka dapatkan dari hasil produksi, terutama di pertanian. Sehingga pendekatan pengeluaran adalah yang lebih cocok digunakan dalam hal ini. Selain itu, kita juga kemarin ketika membahas tentang ketenagakerjaan, ada istilah pekerja formal, pekerja informal. Nah, untuk yang pekerja formal, mungkin mudah untuk menghitung pendapatannya. Tetapi ingat bahwa Indonesia itu sebagian besar pekerjanya adalah pekerja informal, di mana pendapatan mereka itu tidak tercatat, tidak teradministrasi secara baik. Sehingga ketika diharuskan melakukan pelaporan pendapatan untuk menghitung yang digunakan di Susenas, maka akan menjadi kesulitan tersendiri. Dan beberapa alasan kenapa kita menggunakan pendekatan pengeluaran untuk mendapatkan data-data ini. Oke, kembali ke kemiskinan, kita sudah dapatkan 3 ukuran kemiskinan. Yang pertama P0 atau persentase penduduk miskin, kemudian P1 indeks kedalaman kemiskinan, dan P2 indeks keparahan kemiskinan. Kemudian bagaimana penghitungannya? Ini adalah contoh penghitungannya. Katakanlah di suatu wilayah A, wilayah X ya, wilayah X misalnya, di wilayah X ini ada 4 orang penduduk. Dikit sekali. Hanya ada 4 orang penduduk A, B, C, dan D. Dari hasil penghitungan, kita dapatkan garis kemiskinannya itu Rp125.000 orang per bulan. Pengeluaran, garis kemiskinan adalah Rp125.000 per kapita per bulan. Nah, kita lihat, penduduk A pengeluarannya Rp100.000 per kapita per bulan. Penduduk B pengeluaran 110, penduduk C 150, dan penduduk D 160. Karena garis kemiskinannya 125.000, maka di sini yang tergolong penduduk miskin adalah penduduk-penduduk yang nilai pengeluaran per kapita per bulannya di bawah 125.000, yaitu penduduk A dan penduduk B. Sementara penduduk C dan penduduk D pengeluarannya di atas garis kemiskinan, sehingga tidak dikategorikan sebagai penduduk miskin. Nah, dari sini adik-adik bisa hitung P0-nya kira-kira berapa. Tinggal dibandingin aja. Ini penduduk yang miskin berarti ada 2. Jumlah penduduknya adalah 4. Berarti berapa? 2 per 4. Berapa? 50%. 50%. 0,5.
P0-nya adalah 0,5. Kita dapatkan di sini. Kemudian, berapa P1-nya? P1 adalah rata-rata kesenjangan antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinannya. Maka kita hitung. Pertama kita hitung dulu selisih antara pengeluaran mereka dengan garis kemiskinan. Penduduk A pengeluarannya 100, garis kemiskinan 125, maka ada gap 25 ya, Rp25.000. Kemudian penduduk B rata-rata pengeluarannya 110.000, garis kemiskinan 125.000, maka gapnya adalah Rp15.000. Untuk yang di atas garis kemiskinan kita tidak hitung gapnya karena mereka sudah di atas garis kemiskinan. Concern kita adalah di penduduk miskin, maka yang dihitung hanya yang penduduk yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan. Nah, kemudian selanjutnya kita hitung dengan rumus yang tadi untuk P1, kan rumusnya gap kemiskinan kemudian dibagi garis kemiskinannya ya. Jadi yang 25 ini nanti dibagi 125. Kita dapatkan 0,20. Kemudian yang B-nya 15 dibagi 125 dapat 0,12. S1-nya rumusnya kita ingat. Satu adalah gap dengan garis kemiskinan dibagi garis kemiskinan dibagi jumlah penduduk. Berarti tinggal dijumlahin aja. 0,20 ditambah 0,12 bagi 4. Artinya 0,32/4 sama dengan 0,08. Kemudian P2-nya hanya dikuadratkan saja, nanti dibagi jumlah penduduknya. Jadi 0,20 ini nanti kita kuadratkan, 0,014 dikuadratkan, kemudian dibagi jumlah penduduknya 4, sehingga didapatkan berapa? 0,0544 dibagi 4 sama dengan 0,013. Nah, P0-nya kita dapatkan 0,5, P1-nya kita dapatkan 0,08, dan P2-nya kita dapatkan 0,013. Yang kami harapkan dari sini sebenarnya bukan tidak perlu concern dengan rumusnya, karena ini nanti kita menghitung juga dengan jumlah penduduk yang ratusan ribu, kita tidak menggunakan manual, kita ada menggunakan program. Nah, yang ingin saya harapkan adalah adik-adik bisa memahami filosofi mengenai indikator-indikator ini. P0 itu bagaimana, P1 itu bagaimana, P2 itu bagaimana. P0 tadi, jika kita ingin membandingkan kemiskinan antar wilayah secara berdasarkan jumlah penduduknya. Kemudian P1, kita membandingkan antar wilayah tingkat kedalaman kemiskinannya. Kemudian P2, kita ingin membandingkan kesenjangan antara penduduk miskin di suatu wilayah dengan kesenjangan antara penduduk miskin di wilayah lain. Nah, itu yang kami harapkan. Kemudian kita lanjutkan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kembali, silakan. Mudah-mudahan dipahami ya. Kemudian jika tidak, kita lanjutkan. Ini adalah rilis angka kemiskinan September 2020 untuk Indonesia. Kita lihat. Dari rilis September 2020, kita dapatkan informasi bahwa garis kemiskinan makanan adalah sebesar Rp342.356 per kapita per bulan. Nah, kemudian untuk garis kemiskinan bukan makanannya, kita dapatkan Rp133.121 per kapita per bulan. Sehingga garis kemiskinannya adalah Rp475.477 per kapita per bulan. Ini merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan yang 342.000 itu, ditambah dengan garis kemiskinan bukan makanan yang 133.000, diperoleh 475.477 rupiah per kapita per bulan. Nah, kemudian penduduk miskin
Penduduk miskin adalah penduduk yang nilai pengeluaran per kapita per bulannya di bawah Rp475.477 pada September 2020 terdapat 27,55 juta atau sekitar 10,19% penduduk miskin di Indonesia. Gambarnya seperti ini. Jadi adik-adik udah paham ya, penduduk miskin itu yang menurut kategori BPS itu bagaimana yang sering ditemukan di BPS. Itu penduduk miskin adalah penduduk yang nilai pengeluarannya di bawah garis kemiskinan, yang nilai pengeluarannya per kapita per bulan kurang dari Rp475.477 per kapita per bulan. Kemudian mungkin ada yang nanya, bagaimana dengan suatu keluarga yang katakanlah mereka punya 4 orang anggota keluarga, ada bapaknya, ada ibunya, punya 2 orang anak, dan pendapatan mereka hanya, atau kita bisa menggunakan pendekatan pengeluaran mereka rata-rata sebulan itu sekitar 1.600.000. Jadi ada sebuah keluarga, rata-rata pengeluaran per bulannya adalah 1.600.000. Kemudian di keluarga tersebut ada 4 anggota keluarga, 1 orang bapak, 1 orang ibu, dan 2 orang anak. Apakah mereka tergolong sebagai keluarga miskin atau tidak? Nah, kita lihat, keluarga tersebut rata-rata pengeluarannya 1.600.000 dengan 4 orang anggota keluarga. Tinggal dibagi saja, 1.600.000 dibagi 4 orang, kita dapatkan 400.000. Sehingga secara rata-rata pengeluaran per kapita atau pengeluaran per orang di keluarga itu adalah 400.000. Kita lihat garis kemiskinannya. Garis kemiskinan kita pada bulan September 2020 adalah 475.477. Sehingga keluarga tersebut dengan rata-rata pengeluaran per kapita yang 400.000 tergolong sebagai penduduk miskin. Semudah itu, sesimpel itu. Nah, kalau kemudian pertanyaan sudah, kok ini nggak dapat bantuan? Nah, itu memang kita juga menemukan ada namanya inclusion error dan exclusion error ya di Susunas itu. Jadi di Susunas itu kita juga mendapatkan informasi harusnya dia itu tergolong sebagai miskin, tapi ternyata ada pertanyaan apakah mendapatkan bantuan sosial atau mendapatkan BLT, ternyata mereka tidak dapatkan. Ada juga sebaliknya, nilai pengeluarannya di atas rata-rata garis kemiskinan, tetapi mereka mendapatkan. Itu ada, itu juga mungkin salah satu ketidaktepatan dalam program pengentasan kemiskinan. Kemudian, nah ini tadi kita dapat, ini yang disebut dengan PNOL, persentase penduduk miskin menurut provinsi. Kita tadi dapat 3 ukuran ya, ada P0, 1, dan P2. Nah, ini adalah PNOL-nya. Kita lihat, pada September 2020, sama ya, 10,19%. PNOL Indonesia itu 10,19%. Ini nanti dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang angka 10,90% ini yang menjadi perbandingan dengan negara-negara lain. Bukan yang 27,55 jutanya. Jadi Indonesia dibanding negara-negara lain itu adalah angka PNOL 9,9%. Demikian juga antar provinsi kita melakukan perbandingan dengan menggunakan PNOL-nya. Nah, kita lihat Indonesia 10,19%, ada 16 provinsi yang penduduk miskinnya di atas rata-rata nasional. Cukup banyak juga. Kita ada 33 provinsi ya. 33 atau 34, saya lupa. Nah, ini DIY di atas kemiskinannya Indonesia. DIY itu PNOL-nya adalah 12,80. Atau secara rata-rata kita juga bisa mengartikannya sebagai berikut. PNOL DIY itu 12,80%. Berarti secara rata-rata terdapat antara 12 sampai 13 orang miskin pada setiap 100 orang penduduk DIY.
Kita bisa menafsirkan seperti itu. Kalau Indonesia 2,19%, berarti secara rata-rata terdapat 10 orang miskin antara 100 orang penduduk Indonesia. Nah, kita lihat DIY sendiri ini sebetulnya cukup menarik karena penduduknya kecil ya, penduduknya sedikit, hanya sekitar 3,6 ya kemarin hasil sensus penduduk, hasil SP 2020 3,6 juta sekian, kemudian penduduk miskinnya 12,80%, sebenarnya kecil, hanya sekitar 500.000 dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Jawa Barat. Mungkin penduduk miskin absolutnya mereka lebih banyak, tetapi secara penol kita lihat ternyata DIY termasuk yang tertinggi untuk Pulau Jawa. Jawa Tengah itu hanya 11,84%, Jawa Timur 11,46%, DKI Jakarta hanya 4,6%, Provinsi Bali 4,40%. Ini adalah penolnya. Kemudian ini adalah persentase penduduk miskin menurut daerah. Oh ya, BPS selain mengeluarkan angka menurut provinsi, kita juga mengeluarkan angka kemiskinan menurut wilayah perkotaan maupun perdesaan. Karakteristik di dua wilayah tersebut berbeda, sehingga memang perlu dibedakan berapakah jumlah penduduk miskin di perkotaan, berapakah jumlah penduduk miskin di perdesaan. Nah, dari gambaran ini kita dapatkan bahwa ternyata tingkat kemiskinan di perdesaan itu lebih buruk ya dibandingkan dengan perkotaan. Kita lihat, September 2019, penduduk miskin di perkotaan itu hanya 9,86 juta, sementara di pedesaan itu 14 juta, hampir 15 juta. Kemudian meningkat, September 2020, penduduk miskin di kota hanya 12,04 juta, penduduk miskin di pedesaan 15,51 juta. Persentasenya hanya, kalau di perkotaan di bawah 10%, kalau di perdesaan udah di atas 10%, 13,20%. Total nasionalnya seperti ini. Kemudian ini adalah yang kolom 2 penduduk miskin secara absolut, kemudian yang di kolom 3 persentase penduduk miskin yang kita sebut penolnya tadi. Nah, ini adalah indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Indonesia menurut daerah. Kita lihat angkanya seperti ini. Ternyata perkotaan itu nilainya 1,26 di September 2020, perdesaan 2,39. Dari angka ini kita melihat bahwa yang pertama penduduk, jadi untuk wilayah Indonesia tingkat kemiskinan di perdesaan itu memang lebih buruk dibandingkan perkotaan, baik dari segi jumlahnya maupun dari segi kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinannya. Kita lihat indeks kedalaman kemiskinan satu di perdesaan adalah 2,39, sementara di perkotaan adalah 1,26. Dari sini kita lihat bahwa upaya untuk mengentaskan kemiskinan, jadi supaya penduduk miskin ini dapat meningkat nilai pengeluarannya supaya di atas garis kemiskinan, itu diperlukan upaya 2 kali yang lebih banyak dibandingkan untuk mengentaskan kemiskinan di perkotaan. Jadi sudahlah jumlahnya lebih banyak, kemudian upaya untuk mengentaskan kemiskinan harus lebih besar di perdesaan dengan perkotaan. Kemudian kita lihat indeks keparahan kemiskinan P2. Ini adalah kesenjangan antar penduduk miskin. Jadi penduduk miskin mungkin ada yang pengeluarannya 100.000, ada yang pengeluarannya 200.000, atau mungkin ada yang, itu kan jauh ya, 100.000 sampai 200.000. Ada juga yang mungkin di suatu wilayah pengeluaran penduduk miskinnya yang paling kecil 50.000, yang paling besar 200.000 atau mendekati 300.000 ya, pokoknya mendekati di bawah garis kemiskinan. Nah, semakin lebar perbedaan pengeluaran antar penduduk miskin, maka nilai P2-nya semakin besar, nilai kesenjangannya semakin besar. Nah, kita lihat di perdesaan itu nilai P2-nya 0,68, sementara di perkotaan 0,31. Jadi
kesenjangan atau ketimpangan antar penduduk miskin di perkotaan itu relatif lebih baik dibandingkan di pedesaan. Pedesaan itu jelek ya, kalau buruk, kondisi kemiskinannya buruk. Jadi antar orang miskin pun pendapatannya jomplang sekali. Pendapatan orang miskin satu mungkin sekian, pendapatan orang miskin yang lainnya lebih banyak gitu. Karena di kota perbedaan pendapatan antar orang miskin itu tidak terlalu besar, hanya 0,6. Ukurannya adalah P2. Semakin kecil P2 berarti kesenjangannya semakin kecil. Semakin besar P2 berarti kesenjangan antar orang miskin semakin besar. Demikian angka yang kita dapatkan dari rilis September 2020. Nah, kemudian kemiskinan sendiri bisa kita kaitkan dengan hal lainnya. Dalam hal ini, kayak saya kaitkan dengan TPT. Masih ingat TPT? Di kuliah sebelumnya kita membahas mengenai ketenagakerjaan. Di situ ada ukuran untuk mengetahui tingkat pengangguran di suatu wilayah, kita gunakan TPT, tingkat pengangguran terbuka. Ini kita lihat. Adik-adik mungkin udah pernah belajar korelasi ya, nah ini bisa dihitung. Ada nggak korelasi antara, ya secara teori ada, bahwa tingkat pengangguran, semakin besar pengangguran, berarti semakin banyak orang yang tidak bekerja, semakin banyak orang yang tidak punya penghasilan, maka semakin banyak orang yang tidak mampu membeli kebutuhan untuk makanan maupun bukan makanan. Sehingga logikanya, semakin besar pengangguran, maka angka kemiskinan akan semakin besar. Kita lihat datanya ternyata berkorelasi, sepertinya berkorelasi positif ya. Pada tahun-tahun mendekati 2010, kita lihat TPT-nya kan besar, dan angka kemiskinannya pun, ini P0 ya, ini angka P0 ya, juga relatif besar. Kemudian, semakin ke depan, semakin ke sini, kita lihat angka tingkat penganggurannya semakin turun, semakin turun, semakin turun, angka kemiskinan pun semakin turun, semakin turun, semakin turun. Nah, cuma di sini, di bulan Maret 2020, kita lihat angka kemiskinannya mengalami peningkatan dari 9,41 menjadi 9,78. Nah, berarti kita lihat angka penganggurannya justru mengalami penurunan. Nah, ini perlu kita juga harus cermati bahwa angka tingkat pengangguran itu kita dapatkan di bulan Februari, sementara angka kemiskinan di bulan Maret. Jadi memang ada jeda 1 bulan ya. Jadi wajar. Kita ingat di tahun 2020 itu bulan Februari kita masih belum kena pandemi COVID-19 ya. Di Indonesia itu, wah ini udah 1 tahun ulang tahun COVID-19. Semoga tidak panjang umur, semoga cepat berlalu dengan COVID-19. Nah, ini kita lihat, bulan Februari, Indonesia belum terkena pandemi, angka pengangguran terbukanya masih turun dari 5,23 menjadi 4,94. Akan tetapi, angka kemiskinan itu dihitungnya di bulan Maret. Pada bulan Maret kita sudah terkena pandemi, dan saya ingat tanggal 17 atau 16 ya, 16 Maret waktu itu, DIY lockdown, PSBB mulai diberlakukan. Pada saat itu ekonomi mulai tidak berjalan, pendapatan mulai berkurang, angka kemiskinan meningkat. Di TPT-nya belum tergambar waktu itu, karena TPT-nya bulan Februari. Nah, kemudian baru di periode berikutnya, ini adalah TPT di bulan Agustus. Nah, jadi, maaf saya review lagi, yang ketenagakerjaan itu kita pengumpulannya di bulan Februari dan Agustus. Jadi TPT ini menggambarkan kondisi di bulan Februari dan Agustus. Sementara kemiskinan menggambarkan kondisi di bulan Maret dan September. Jadi ada lag. Nah, kita lihat di sini pada bulan Agustus 2020 tingkat penganggurannya melonjak dari 4,94 menjadi 7,07. Hampir 2 kali lipatnya, Sementara angka kemiskinan pun kita lihat meningkat dari 9,78 menjadi 10,19. Nah, dari ini sepertinya memang kita lihat ada korelasi positif antara tingkat pengangguran terbuka dengan kemiskinan. Nanti mungkin bisa coba
menghitung berapa nilai korelasinya gitu. Korelasinya, kemudian korelasinya kalau sebenarnya berarti korelasi positif ya. Pengangguran naik, pengangguran turun, pengangguran naik, kemiskinan naik. Korelasinya positif. Tinggal nanti berapa kuatkah korelasi itu, nilainya berapa. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang kemiskinan? Hanya ada 3 ukuran, P0, P1, P2 menjadi concern kita untuk kemiskinan. Selain juga tentunya jumlah penduduk miskin secara absolut. Walaupun untuk penduduk miskin secara absolut, jarang kita lakukan perbandingan. Kemudian fungsi kemiskinan ini untuk apa sih sebetulnya? Nah, kita ya yang jelas kalau pemerintah itu menggunakan angka kemiskinan itu sebagai bahan untuk menyusun program pembangunan, program pengentasan kemiskinan. Selain itu juga untuk melakukan evaluasi capaian program pembangunan yang sudah berlangsung. Kita sudah melakukan pembangunan nih. Kemudian harusnya pembangunan itu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat meningkat berarti harusnya tingkat kemiskinan turun. Kita lihat. Ya, dari 2010 13%, kemudian di 2020 itu sudah di bawah 10% sebetulnya. Nah, kemudian saya karena pandemi, ternyata kemudian tren ini harus berubah. Dari yang tadinya kita sudah di bawah 10%, di bawah 2 digit, sekarang tinggal single digit poverty. Kemudian gara-gara pandemi, ternyata angka kemiskinan kemudian meningkat menjadi di atas 2. Nah, selain itu, angka kemiskinan ini juga digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kita lihat tadi ya. Nah, ini kita dapatkan angka provinsi. Garis kemiskinan juga masing-masing provinsi ada. Lihat, capaian pembangunan seperti itu. Ternyata ya, tinggi, kemiskinan masih tinggi. Paling tinggi adalah Papua, 26,80%, seperempatnya. Tapi dari seperempat penduduk Papua masih miskin. Papua Barat, sekitar seperlimanya. Nah, ini kita bisa, provinsi adik-adik bisa lihat sendiri, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan seterusnya. Itu tentang kemiskinan. Selanjutnya kita ke bahasan mengenai ketimpangan. Ketimpangan ini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan atau kesenjangan pengeluaran penduduk. BPS menggunakan indikator Gini rasio dan distribusi pengeluaran menurut World Bank. Meskipun kami juga menghitung sebetulnya ada indeks TAIL, indeks PALMA, dan indeks L, tapi yang digunakan untuk rilis hanya 2 indikator ini, indikator Gini rasio dan distribusi pengeluaran menurut Bank Dunia. Ketimpangan merupakan konsep yang lebih luas dibandingkan dengan kemiskinan, karena tidak hanya berfokus pada miskin, tetapi mencakup keseluruhan penduduk. Nah, kalau kemiskinan, konsentrasinya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, atau penduduk miskin, penduduk yang nilai pengeluarannya kurang dari garis kemiskinan. Akan tetapi untuk ketimpangan, konsep kita lebih luas. Kita membandingkan antara pengeluaran penduduk yang paling bawah sampai dengan pengeluaran penduduk yang paling atas. Jadi tidak hanya di bawah garis kemiskinan. Ketimpangan itu kita membandingkan. Di Indonesia itu penduduk yang paling rendah pengeluarannya berapa? Kemudian yang paling tinggi pengeluarannya berapa secara rata-rata. Kemudian nanti itu diperbandingkan, dapatlah angka ketimpangan. Sumber dasarnya masih sama, menggunakan Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Karena menggunakan Susenas, maka kita juga bukan pengeluaran kesenjangan pendapatan, tetapi kesenjangan pengeluaran. Jadi untuk Indonesia, Gini rasio ataupun distribusi pengeluaran ini adalah menggunakan konsep pengeluaran, bukan konsep pendapatan. Nah, kemudian ukuran ketimpangan kita juga menggunakan kurva Lorenz ya, maaf. Jadi ada kurva Lorenz, Gini rasio, indeks TAIL, ukuran Bank Dunia, tapi yang kita publish hanya yang Gini rasio.
Tapi sebagai dasar ini adalah kurva Lorenz. Nah, kurva Lorenz itu diperkenalkan oleh Max Lorenz, seorang statistisi pada tahun 1905 melalui paper setebal hanya 9 halaman. Dipublikasi oleh Journal of the American Statistical Society. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa, ayo, Max Lorenz itu, ada yang bilang dia ekonomis ya, tapi kalau nggak salah di Investopedia dibilang dia itu ekonomis gitu. Tapi kalau di Perkins, bukunya Perkins, Economic of Development, dibilang statistisi. Apapun itulah, yang jelas papernya itu diterbitkannya di Journal of the American Statistical Society. Kita lihat, sebagai statistisi, kita harus bangga. Jadi adik kuliah di jurusan statistik, harus bangga. Statistik itu tools, bisa digunakan di mana aja, dan kita lihat, dahulu orang itu banyak penemuan-penemuan di bidang statistik yang kemudian menjadi berguna, bermanfaat di kehidupan ini. Sebelumnya kita tahu yang di teori migrasi itu ada Ravenstein di jurnal statistik publikasikan juga jurnalnya mengenai penyebab migrasi. Kemudian yang kita kenal Max Lorenz di jurnal statistik, dia memperkenalkan mengenai ukuran ketimpangan. Jadi sebagai statistisi banyak ya yang bisa kita perbuat, tools yang kita miliki untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat ya. Kalau kata agama kan, orang yang paling baik adalah orang yang memberi manfaat untuk orang lain ya. Nah ini Lorenz, dia membuat kurva ini. Dari kurva ini kita lihat, yang garis diagonal ini, diagonal yang menghubungkan antara ini adalah, ini menunjukkan jika pengeluaran masing-masing kelompok penduduk itu sama. Jadi, misalnya kelompok penduduk, nilai pengeluarannya ada 20%. Kemudian 40% nilai pengeluarannya 40%, 60% penduduk 60%, dan seterusnya. Ini menunjukkan adanya kemerataan. Jadi, pengeluaran atau pendapatan itu masing-masing kelompok penduduk itu rata. 20% penduduk, pengeluarannya 20%. 40% penduduk, pengeluarannya 40%, dan seterusnya. Nah, jika kemudian yang terbentuk adalah grafik antara pengeluaran dengan persentase penduduk adalah yang garis titik-titik ini menunjukkan adanya ketidakmerataan atau adanya ketimpangan. Dengan menggunakan kurva Lorenz ini, filosofinya adalah semakin jauh dari sumbu diagonal utama ini, semakin jauh dari diagonal utama, maka menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin besar. Filosofinya seperti itu tentang kurva Lorenz. Semakin jauh dari sumbu, semakin jauh dari diagonal utama yang ini, semakin jauh dari diagonal utama ini, maka menunjukkan tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan yang semakin tinggi. Nah, selanjutnya dari kurva Lorenz ini, Corrado Gini, seorang statistisi Italia, statistisi lagi, itu pada tahun 1912 memformulasikan Gini ratio atau koefisien Gini. Ini didasarkan pada kurva Lorenz. Rumusnya seperti ini. Sebetulnya rumus ini itu hanya ingin menghitung wilayah yang A ini jika dibandingkan dengan WAB itu berapa gitu. Ini menunjukkan ketimpangan. Jadi konsepnya koefisien Gini itu hanya ingin menghitung luasan yang wilayah A dibagi luasan A plus B, itu berapa. Semakin luas wilayah A, itu menunjukkan semakin jauh dari diagonal utama, berarti menunjukkan semakin tinggi tingkat ketimpangannya. Demikian juga koefisien Gini. Semakin besar nilai koefisien Gini, maka menunjukkan semakin timpang pengeluaran suatu wilayah. Nah, ini kita lihat Corrado Gini, statistisi Italia. Kita sudah ada 3 statistisi di sini yang sejauh ini yang kita perkenalkan dan membawa mereka menemukan sesuatu yang bermanfaat lah untuk dunia gitu ya. Koefisien Gini ini digunakan untuk mengukur ketimpangan, kemudian yang sebelumnya tentang migrasi,
kemudian tadi Lawrence, itu juga menemukan tentang ketimpangan. Harapannya ini bisa menyemangati adik-adik semua yang sedang berkuliah di jurusan statistik. Ingat loh, banyak statistisi yang menemukan formula-formula yang kemudian bermanfaat untuk di kehidupan ini, terutama di bidang sosial ekonomi ya. Koefisien Gini, filosofi seperti ini, nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jika koefisien Gini 0 berarti tidak terjadi ketimpangan atau pemerataan ya, pendapatannya rata, pengeluarannya rata, tetapi jika nilainya 1 berarti terjadi ketimpangan yang sempurna. Angkanya seperti ini. Hasil Gini rasio di bulan September. Oh ya, sama seperti kemiskinan, untuk ketimpangan ini BPS juga merilis dalam setahun sebanyak 2 kali, di bulan Maret dan di bulan September. Jadi angka Gini rasio atau angka ketimpangan ini dirilisnya bersama dengan angka kemiskinan. Pada September 2019, tingkat ketimpangan Indonesia digambar oleh Gini rasio itu sebesar 0,385. Terdapat 7 provinsi dengan Gini rasio di atas Gini rasio Indonesia. Ada 7 provinsi yang nilai Gini rasio di atas 0,385. Salah satunya adalah DIY. DIY itu tingkat ketimpangannya 0,437. Dan ada 1 ya. Seingat saya udah berapa tahun ini Gini rasio DIY selalu di atas, selalu yang jadi nomor 1. Jadi tingkat ketimpangannya nomor 1 di Indonesia selama beberapa tahun. Saya lupa di tahun berapa. Nah, mungkin di sini juga mungkin adik-adik ada yang suka demo ya, suka demo, bukan suka demo sih, pernah ikut demo lah gitu. Nah, mungkin pada saat demo itu bisa nggak usah bawa spanduk yang isi kata-kata, cukup bawa spanduk isi angka gitu. Jadi protes dalam bentuk angka, kan lebih keren ya, saya rasa lebih keren dan lebih ilmiah gitu. Demo bawa angka. Angka kemiskinan meningkat sekian persen, sekarang menjadi P0 sekian persen, P1-nya sekian, P2-nya sekian. Ketimpangan juga meningkat sebesar sekian, dari sekian menjadi sekian. Ya, rasa lebih keren ya kalau demo. Ini direkam ya? Maaf. Bukan saya ngajarin demo, bukan. Cuma maksud saya gini, supaya demo itu mungkin lebih keren ya, lebih keren, lebih akademis. Jadi debatnya itu nanti nggak debat kusir, tapi debat angka gitu. Pak, angka Gini rasio kita meningkat, berarti ketimpangan kita meningkat, kemiskinan kita juga meningkat. Dari sekian menjadi dari 1 digit menjadi 2 digit. Tadi Pak Polisi bilang, apaan ini? Itu demo atau apa? Ya, maksud saya begitu. Kembali ke sini, kita lihat angka Gini rasio ini 0,38. Oh ya, Bank Dunia dan beberapa institusi itu mengalihkan angka Gini rasio dengan 100. Jadi kalau misalnya Indonesia 0,385, kalau angkanya Bank Dunia itu menjadi 38,5. Cuma dikalikan 100. Ya berbeda cuma itu aja. Penghitungannya sama, hanya kemudian nanti di akhir penghitungan untuk Bank Dunia dan beberapa institusi yang satu cuma Bank Dunia itu. Beberapa peneliti juga ada yang menggunakan itu. Jadi angka Gini rasio dikalikan 100. Ini informasi aja supaya tidak bingung. Angkanya sama sebetulnya. Kemudian selain itu, ukuran yang kita gunakan untuk ketimpangan adalah ketimpangan pendapatan menurut ukuran Bank Dunia. Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam 3 kelompok sesuai besarnya pendapatan. Jadi dibagi 3 kelompok. Yang kelompok pertama adalah 40% penduduk yang pendapatan rendah, kemudian kelompok kedua 40% penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi. Kemudian kategori ketimpangan yang dibikin oleh Bank Dunia menggunakan kriteria sebagai berikut. Jika concernnya adalah di 40% penduduk dengan pendapatan rendah. Nah, jika 40% penduduk dengan pendapatan rendah mengkonsumsi sebanyak 20% dari total konsumsi, maka itu dianggap sebagai ketimpangan yang tinggi. Nah, jika kriteria B,
Jika 40% penduduk pendapatan rendah mengkonsumsi antara 12 sampai dengan 17%, maka dianggap sebagai ketimbangan rendah atau sedang. Kalau ketimbangan sedang tengah, kemudian jika di atas 17%, maka ketimbangannya rendah. Jadi ada 3 kriteria, hanya ketimbangan tinggi, ketimbangan menengah, ketimbangan rendah. Ketimbangan menengah, ketimbangan tinggi dulu ya, ketimbangan tinggi, jika 40% penduduk yang pendapatan rendahnya itu nilai konsumsinya atau nilai pendapatannya itu hanya 12%. Kemudian ketimbangan menengah, jika nilai konsumsi atau pendapatannya itu 12 sampai dengan 17% dari total konsumsi penduduk. Kemudian ketimbangan rendah jika proporsi jumlah penduduk yang masuk kategori 40% terendah hanya mengkonsumsi atau mempunyai pendapatan 17% dari total pendapatan atau total konsumsi. Nah, ini adalah angka September 2020 kita dapatkan. Oh ya, seperti angka kemiskinan, untuk angka ketimbangan ini BPS juga merilisnya membedakan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Kemudian nanti kita total untuk wilayah perkotaan dan perdesaan. Nah, untuk perkotaan, penduduk 40% terbawah itu kita menggunakan pendekatan pengeluaran ya untuk konsumsi. Jadi penduduk 40% terbawah itu nilai konsumsinya adalah 17,08%. Di perdesaan, penduduk 40% terbawah nilai konsumsinya 20,89%. Untuk Indonesia, 40% penduduk terbawah itu mengkonsumsi 17,93%. Jadi setelah kita dapat datanya, kita urutkan penduduk dari yang pengeluarannya paling rendah sampai dengan pengeluarannya paling tinggi. Kemudian kita bagi penduduk tersebut setelah kita urutkan dari pengeluaran rendah sampai pengeluaran tertinggi, kita bagi ke dalam kelompok-kelompok. Kami di BPS membaginya dalam percentile per 10-an ya, per 10. Jadi dibagi 10% yang paling rendah, kemudian 10% berikutnya, 10% berikutnya, kemudian 10% paling tinggi. Nah, kemudian kita hitung totalnya, kalau yang 40% penduduk dengan pengeluaran terendah, itu nilai konsumsinya berapa sih? Kemudian yang 40% menengah, itu konsumsi berapa? 20% teratas, itu pengeluarannya berapa? Nah, gambarannya seperti ini, filosofinya seperti ini. Ini yang di sebelah kiri adalah penduduk menurut kelompok pengeluaran. 40% kelompok penduduk dengan pengeluaran terendah itu hanya mengkonsumsi sebanyak 17,93%. Ini angka Indonesia ya, angka Indonesia perkotaan dan perdesaan. Kemudian 40% menengah mengkonsumsi 35,80%, 20% teratas mengkonsumsi 46,22%. Ilustrasinya begini. Misalnya ada 100 orang. 100 orang diurutkan mulai dari pengeluaran paling rendah sampai dengan pengeluaran paling tinggi. 40 orang dengan pengeluaran paling rendah itu ternyata kalau misalnya di 100 orang ini kita kasih roti, kasih kue. Kita kasih kue. Nah, 40 orang ini mengkonsumsi hanya 17,93 kue. Jadi ada 100 kue, 40 orang ini hanya kebagian 18 kue. Ini 18 kue dibagi-bagi 40 orang. Sementara yang menengah, 40% menengah itu mendapatkan 35,85, katakan 36 kue. 40 orang lainnya mendapatkan 36 kue. Nah, ini nih yang paling atas. 20 orang kaya itu, mereka dapat 46 kue. 46 kue hanya dibagi untuk 20 orang. Sementara yang paling bawah itu, 40 orang harus berbagi 18 kue. 18 kue dibagi 40 orang. Nah, ini menunjukkan kesenjangan. Gambarnya seperti itu. Nah, ini tadi kan yang demo tadi. Kan lebih keren nih kalau kayak gini. Pak polisi jangan cuma lempar-lemparan, jangan cuma bakar ban gitu kan, lebih menurut saya lebih keren sih.
Angkanya sekian, Pak. Jadi 40% penduduk yang paling bawah itu hanya menikmati 17,93% dari kue pembangunan yang ada. Sementara 20% teratas menikmati 46,23% kue pembangunan. Ini timpang ya. Kalau yang mau rata kan ya kalau 40% ya dapatnya 40 kue, 40% menengah dapat 40 kue, 20% dapat 20. Seperti itu ukuran-ukuran tentang ketimpangan. Selain itu ada indeks Palma, indeks Style, indeks L, tapi saya tidak saya sampaikan karena BPS juga tidak merilisnya. Tapi kami melakukan penghitungan. Jika ada yang tertarik, ada di Handbook of Poverty and Equality yang saya unggah di tautan tadi. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kemiskinan dan ketimpangan. Oke, jika tidak, ini beberapa hal yang menarik mengenai kemiskinan. Highlight ya. Oh, ya sebenarnya bukan menarik sih orang kita bicara tentang miskin dan orang yang ketimpangan ya, ketimpangan cerita sedih nih sebenarnya, bukan hal menarik. Yang pertama, bahwa ketimpangan itu merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan. Itu menurut Perkins dan teman-temannya di buku Economic of Development tahun 2006. Ketimpangan inilah yang menyebabkan rising tides do not lift all boats. Jadi kan ada istilah ya di ekonomi itu, ada istilah bahwa yang disampaikan oleh, saya lupa JFK kalau nggak salah, JFK Presiden Amerika itu pernah bilang bahwa rising tides will lift all boats. Maksudnya bahwa gelombang ekonomi, peningkatan ekonomi itu akan semua. Jadi kalau di pantai itu kan kalau ada gelombang, si kapal bisa bergerak gitu. Disamakan seperti itu juga. Ketika ada gelombang peningkatan ekonomi meningkat, maka semua orang akan mengalami peningkatan kesejahteraan. Nah, dengan adanya ketimpangan ini, tidak semua orang dapat menikmati perkembangan atau pertumbuhan ekonomi yang sama. Seperti tadi kita lihat di ilustrasi sebelumnya, 40 orang yang paling bawah itu hanya sedikit menikmati kue pembangunan. Sementara kue pembangunan yang banyak itu hanya dinikmati oleh hanya 20% yang teratas. Sehingga ketika suatu negara atau suatu wilayah melakukan pembangunan ekonomi dan di situ tingkat ketimpangannya masih tinggi, maka angka kemiskinannya pun relatif tidak akan berhenti. Sehingga disampaikan bahwa memang salah satu faktor penting menyebabkan kemiskinan. Meskipun kemudian ada juga beberapa teori ekonomi yang mengatakan bahwa ketimpangan itu diperlukan sebagai insentif untuk melakukan investasi. Salah teorinya Lewis dan sebagainya itu seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa ketimpangan itu adalah menjadi sumber permasalahan sosial berupa mengenai ketegangan dan timbulnya konflik. Ini saya rasa jelas ya. Misalnya suatu wilayah ada orang yang pendapatannya tinggi, ada yang pendapatannya rendah, tapi timbul kecemburuan sosial. Dengan adanya kecemburuan sosial itu mudah terjadi konflik dan seterusnya. Sehingga angka ketimpangan itu menjadi concern dari pemerintahan supaya stabilitas terjaga. Karena begitu angka ketimpangan itu meningkat, potensi konflik meningkat, permasalahan meningkat, ketidakadilan meningkat, stabilitas terjaga. Kemudian yang menarik lagi, penduduk miskin di pedesaan lebih banyak di perkotaan. Ini general terjadi di semua wilayah di dunia, termasuk juga di Indonesia. Di mana kita lihat kondisi kemiskinan, penduduk miskin lebih banyak di pedesaan. Kemudian tingkat kedalaman kemiskinannya juga lebih dalam di pedesaan. Nilai P1 itu lebih besar di pedesaan. Sehingga upaya mengentaskan kemiskinan di pedesaan membutuhkan biaya atau usaha yang lebih banyak dibandingkan di perkotaan. Kemudian kita lihat juga bahwa kesenjangan antar penduduk miskin di pedesaan tadi lebih banyak, lebih besar daripada di perkotaan. Jadi antar penduduk miskin sendiri tingkat pendapatannya begitu bervariasi, begitu timpang. Dan
seterusnya. Kasus yang berbeda mungkin terjadi di DIY ya. DIY itu kalau nggak, seingat saya itu di daerah perdesaan itu memang persentasenya banyak, tapi nilai P1 dan P2-nya itu justru lebih bagus dibandingkan di perkotaan. Kasus DIY. Nanti adik-adik mungkin bisa mempelajari sendiri, bisa download publikasi rilis kemiskinan dan ketimpangan masing-masing provinsinya sendiri, nanti dilihat P1, P2 dan P0-nya untuk daerah perkotaan dan perdesaan di daerah masing-masing. Nah, kemudian bagaimana? Tadi ada ketimpangan, kemudian ada kemiskinan, konsep pembangunan kan adalah meningkatkan kesejahteraan. Oke, berarti pembangunan itu atau pertumbuhan ekonomi harus yang proper growth. Jadi kegiatan pembangunan itu harus yang berpihak kepada penduduk miskin, supaya upaya pengentasan kemiskinan bisa berjalan dengan lancar. Misalnya, kita lihat kemiskinan di pedesaan, kemiskinan pedesaan. Masyarakat pedesaan biasanya apa? Tipenya agraris, mereka di pertanian. Kalau begitu, pertumbuhan ekonomi harus dapat memicu pertumbuhan di sektor pertanian di daerah pedesaan. Kalau perkotaan bagaimana? Perkotaan itu penduduk miskinnya banyak bekerja di sektor informal, di perdagangan, jasa, kaki lima, dan seterusnya. Oke, kalau begitu, insentif yang harus diberikan supaya pengentasan kemiskinan berhasil, maka sektor-sektor informal inilah yang harus mendapatkan insentif atau tambahan upaya agar pertumbuhan ekonominya berpihak kepada penduduk miskin, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian ini ada satu lagi yang menarik, yang up to date adalah pandemi COVID-19 telah merubah tren pengentasan kemiskinan. Selama pandemi, pertama penduduk miskin di perkotaan, ini kasus di DIY sebenarnya, yang saya paham ini di DIY sebenarnya. Tapi yang jelas bahwa COVID-19 itu telah merubah tren pengentasan kemiskinan. Yang tadinya kita sudah dalam on the right track, kita sudah tingkat kemiskinannya itu sudah 1 digit, single digit poverty, kemudian gara COVID kemudian kembali lagi menjadi 2 digit, 10%. Kembali ke kondisi 2 tahun sebelumnya. Jadi seolah-olah upaya pembangunan, upaya pengentasan kemiskinan yang kita lakukan selama 2 atau 3 tahun terakhir ini menjadi sia-sia, dihapuskan oleh virus yang gak kelihatan, yang begitu cepat menyebarannya. Dan sampai saat ini, seingat saya, belum ada prediksi yang kapan si COVID akan selesai gitu. Dan ini menjadi berita buruk untuk perekonomian. Kita nggak tahu kapan ekonomi akan pulih, kita juga belum memastikan kapan pembangunan bisa kembali seperti semula, sehingga upaya pengentasan kemiskinan pun menjadi berat untuk dilakukan. Termasuk juga ya yang harus kita antisipasi dalam penduduk miskin. Jadi gini, yang bisa kita lakukan sekarang dari hasil angka kemiskinan September 2020, ternyata yang kita bisa lakukan adalah menopang supaya orang miskin ini tidak jatuh lebih dalam di bawah garis kemiskinan gitu. Jadi BLT, bantuan sosial itu ternyata cukup efektif juga sebetulnya. Berita baiknya itu. Jadi selama COVID-19 ini, bantuan sosial BLT mau yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu cukup efektif untuk menahan angka kemiskinan itu jatuh lebih parah. Jadi kemarin kita punya skenario kalau misalnya tidak ada BLT, tidak ada bansos, itu angka kemiskinannya akan lebih besar daripada yang sekarang. Angka kemiskinan Indonesia akan bisa jatuh lebih dari 10%. Jadi memang, nah cuma kan dengan segala keterbatasan yang ada, seberapa lamakah BLT itu bisa terus diberikan, seberapa lamakah bantuan sosial itu terus diberikan gitu. Dan keuangan tentu sumber daya kita terbatas ya, tidak bisa terus-terusan memberikan bantuan gitu. Dan orang juga tidak terlalu mendidik kalau diberikan bantuan terus-menerus. Tapi ya mau gimana lagi, itu satu-satu yang bisa kita lakukan. Selanjutnya itu tentang kemiskinan dan ketimpangan. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita masih punya waktu
untuk membahas mengenai Susenas ya. Susenas. Kenapa Susenas? Kita tahu bahwa dari dua indikator tadi, indikator ketimpangan maupun indikator kemiskinan, itu menggunakan sumber data dari Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Ini merupakan salah satu survei yang cakupan data sosial kependudukannya relatif sangat luas. Kalau Sakernas itu yang kemarin kita bahas, survei Angkatan Kerja Nasional itu concern-nya hanya di penduduk usia 15 tahun, yang 15 tahun yang bekerja, kemudian aktif secara ekonomi, dan seterusnya. Tapi untuk Susenas, cakupannya lebih luas, ini kita mencakup semua penduduk yang ada, tidak hanya mencakup penduduk usia kerja. Kemudian data-datanya juga yang dikumpulkan menyangkut bidang pendidikan, kesehatan atau gizi, ada perumahan, kegiatan sosial budaya, konsumsi atau pengurangan yang kita gunakan untuk kemiskinan dan ketimpangan, dan pendapatan rumah tangga, perjalanan, keluarga berencana, angkatan kerja, sosial, dan seterusnya. Angka pendapatan atau maksudnya variabel pendapatan yang kita dapatkan dari Susenas tidak terlalu detail, jadi tidak bisa kita gunakan untuk menghitung indikator kemiskinan dan ketimpangan. Memang kita mengumpulkan angka pendapatan, tetapi hanya secara global saja, dan itu tidak bisa kita gunakan untuk menghitung indikator kemiskinan dan ketimpangan. Jadi untuk indikator kemiskinan ketimpangan kita masih menggunakan variabel konsumsi dan pengeluaran. Kemudian dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Maret dan September. Kerangka sampelnya seperti ini. Jadi ada 185.000 blok sensus. Ini kita bicara Susenas yang sebelumnya. Nanti setelah SP 2020 mungkin akan ada perubahan kerangka sampel. Nah, ini sebelumnya itu ada 185.000 blok sensus. Kemudian kita menarik sampelnya secara PPS, probability proportional to size, dengan size rumah tangga dari master frame block sensus tersebut. Jadi untuk kegiatan Susenas, perangkat sampel tahap pertama, daftar blok sensus, kemudian di tahap kedua, daftar 25% blok sensus yang sudah ada kode stratanya. Jadi kita lakukan stratifikasi terhadap blok sensus yang ada, blok sensus hasil SP 2010, kita ambil sampel sebanyak 25%, kemudian 25% itu sudah kita stratifikasikan. Stratifikasinya berdasarkan indeks ke wealth index. Wealth index di household. Indeks kesejahteraan rumah tangga ya, stratifikasinya. Kemudian, 25% ini yang disebut juga sampling frame index, dari 25% ini yang kemudian kita ambil sebagai sampel untuk kegiatan lapangan di Susenas. Demikian, silakan jika ada yang ingin bertanya. Oh ya, kemudian Susenas ini, maaf ya, saya nggak sempat ini ya, dapat kuesionernya. Jadi mungkin di Susenas ini datanya lengkap, cakup data sosial dan ekonomi, data kebutuhan. Jadi kalau adik-adik ingin menggunakan, jadi misalnya nanti mau bikin skripsi atau bikin tugas atau apa, bisa menggunakan data Susenas. Jadi tidak perlu bikin penelitian lagi, tidak perlu melakukan pengumpulan data lagi, cukup menggunakan data yang ada di Susenas. Itu datanya cukup lengkap, mulai dari umur ada, pendidikan ada, pekerjaan ada, pendapatan ada, dan seterusnya. Termasuk juga kalau ada yang ingin tahu bagaimana angka kesakitan gitu ya, jadi berapa kali seseorang itu kalau sakit berkunjung ke rumah sakit, kemudian dia mengobatinya dengan apakah rawat jalan, beli obat sendiri, atau bagaimana juga. Nah, adik-adik bisa menggunakan data Susenas itu sebagai bahan untuk skripsi atau apa, datanya lengkap, dan ada setiap tahun, jadi nanti kalau misalnya mau bikin model bisa pakai apakah itu time series atau bisa juga pakai data panel, karena kan itu tersedia untuk beberapa setiap kabupaten ada, setiap kabupaten itu pasti ada sampelnya dan tersedia untuk setiap waktu. Ya nanti kalau mau bikin data series bisa, mau dipakai untuk bikin data panel juga bisa. Cuma saya maaf, ini nggak sempat ngupload yang kuesioner Susenasnya.
Nanti deh kalau ada kesempatan yang salah saya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Silakan jika ada yang ditanyakan. Ya, kita agak cepat ya hari ini ya. 9, belum setengah 10. Jika tidak ada yang ditanyakan, silakan. Mungkin bisa mempelajari yang, oh ya, saran saya kalau misalnya bisa untuk sebagai ini ya, silakan adik-adik untuk resmi statistik yang di wilayah masing-masing sesuai dengan provinsi, misalnya yang tinggalnya di Jawa Tengah ya bisa mendownload BRS Kemiskinan Jawa Tengah di websitenya BPS, kemudian nanti bisa dibaca-baca, bisa dipelajari. Termasuk juga ya ada yang berminat tentang kemiskinan dan ketimpangan bisa mempelajari lebih lanjut. Handbook yang kita gunakan di BPS, itu handbooknya berlaku universal, dalam artian itu negara-negara lain juga menggunakan, karena itu dipublikasikan oleh PBB. Terima kasih. Jangan lupa absen, jangan lupa jaga jarak, tetap pakai masker di kerumunan, hindari kerumunan kalau bisa, dan rajin-rajin cuci tangan. Terima kasih adik-adik semua. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya. Walaupun absen sendiri sebenarnya saya nggak jadikan komponen penghitungan nilai, tapi jangan lupa absen gitu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.